Tangan dingin Sri Mulyani lunasi utang negara. Gimana konsekuensinya dengan utang yang nambah? Ya kita harus kelola habis itu. Kelihatan kasat mata, utang melonjak, pertumbuhan ekonomi menurun. Bukan salah Menteri Keuangan, enggak industri. Menteri Keuangan kan ngurusinnya industrinya melorot, pendapatan pajaknya jadi turun karena sebelumnya pendapatan dari industri itu sepertiga dari penerimaan pajak. Sekarang tinggal 27-28% karena share industrinya turun, bukan salah Menteri Keuangan. Nah, 5,7 dan sekarang dengan harga minyak bagus, batu bara bagus, CPO bagus, pemulihan ekonomi terjadi, kita mendapat penerimaan cukup bagus. Seluruh negara waktu utangnya naik, spreadnya terhadap Amerika itu melebar kan, kita menurun karena kita bagus tadi. Untuk keluar dari jebakan hutang tadi itu adalah memang mau nggak mau memang harus pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Itu satu-satunya jalan untuk itu. Jadi Beberapa waktu lalu IMF menyenggol salah satu kebijakan Indonesia yakni kaitannya dengan pelarangan ekspor nikel. Mengenai ini, para Menteri Jokowi pun sudah menunjukkan sikap tegak lurus dengan apa yang sudah menjadi kebijakan RI. Kaitannya dengan IMF, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa IMF bak lintah darat saat memberikan utang ke Indonesia. Yang mana selama ini kata Bahlil banyak paket kebijakan ekonomi yang disarankan IMF justru tidak sesuai dengan Indonesia. Bahlil lantas menceritakan kisah bagaimana salah diagnosa IMF kepada Indonesia saat dilanda krisis moneter pada 1998, di mana saat itu kondisi ekonomi Indonesia sedang berdarah-darah. Meningkatnya harga kebutuhan dasar yang dibarengi tingginya tingkat inflasi membuat Indonesia berada di posisi sulit. Alhasil dengan tekanan kuat Amerika Serikat, Indonesia pada akhirnya terpaksa bertekuk lutut kepada IMF. Mengutip paparan Rick Laws dalam Sejarah Indonesia Modern 2009, tercatat Indonesia menyepakati bantuan dana sebesar 43 miliar US dollar. Pemberian bantuan ini tentu bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional. Namun, kita semua tahu bahwa seluruh bantuan itu gagal total. Saat Krismon 1998 tersebut, Bahlil menyebut IMF merekomendasikan sejumlah kebijakan yang justru membawa dampak sangat besar terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di mana menurut catatan ekonom Agus Widaryono dievaluasi kritis kinerja IMF dalam krisis Asia 2003. Akibat bantuan IMF, Indonesia malah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 13,3%. Kredit macet mencapai 48,6% dan nilai investasi menjadi minus 33%. Bahkan utang Indonesia untuk ukuran tahun 1998 sangat menggunung, yakni mencapai 137,42 miliar US dollar. Berkat kegagalan ini, mau tidak mau Indonesia harus menanggung beban besar yang diwariskan dari era ke era. Beruntung, pada 2006 beban warisan itu benar-benar terselesaikan akibat terjadi pelunasan utang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Diketahui wacana pelunasan utang kepada IMF itu dilontarkan pertama kali oleh Bu Ani dalam rapat dengan Komisi 9 di Gedung DPR RI, tepatnya pada Februari 2006. Menteri Keuangan ke-26 itu ingin Indonesia melunasi utang senilai 8 miliar US dollar lebih cepat dari jatuh tempo pada 2010. Sri Mulyani beranggapan bahwa Indonesia saat itu sudah memiliki dasar fundamental ekonomi yang kuat. Fundamental itu berupa kecukupan cadangan devisa, baiknya kinerja neraca pembayaran Indonesia, positifnya perkembangan moneter, dan stabilnya nilai mata uang dalam beberapa waktu ke depan. Beranjak dari pencapaian ini, pemerintah pun merasa wajar apabila Indonesia mampu melunasi utang IMF lebih cepat. Apalagi pelunasan utang juga dianggap bukan hanya persoalan ekonomi, tapi juga menyangkut kepercayaan. Sebab dengan kemampuan melunasi utang lebih cepat, dunia internasional bisa melihat Indonesia sebagai negara yang sudah sehat pasca krisis 97-98. Meski begitu, pernyataan Sri Mulyani ini kemudian sempat disambut oleh beragam pihak. Ada yang pro dan juga kontra.
Mereka yang pro mendukung penuh kebijakan itu berdasarkan kekuatan fundamental ekonomi, sedangkan mereka yang kontra lebih berdasarkan argumennya pada kekuatan atas permainan spekulan apabila pelunasan ini dilakukan lebih cepat dari target waktu. Pada akhirnya perdebatan itu pun berakhir setelah Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia benar-benar melunasi seluruh pinjaman plus bunga pada akhir tahun 2006, yakni lebih cepat dari tenggat waktu di tahun 2010. Di mana pemerintah melakukan pembayaran pokok utang senilai 11,1 miliar US dollar sepanjang 2001 hingga 2006. Adapun pembayaran terakhir dilakukan pada 12 Oktober 2006 senilai 2,15 miliar SDR. Setelah pembayaran tersebut, maka utang Indonesia ke IMF lunas. Adapun pembayaran beban dan bunga pinjaman berlangsung sejak 98 hingga 2006 senilai 2,1 miliar SDR, dengan pembayaran terakhir dilakukan pada September 2006. Dengan demikian, total pembayaran utang Indonesia ke IMF, baik pokok dan bunga, mencapai 13,21 miliar SDR. Kepiawaian Sri Mulyani dalam pengelolaan keuangan negara memang tidak perlu diragukan lagi. Bahkan ex-Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim menyanjung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia paling terhormat sepanjang sejarah Bank Dunia. Bahkan ia menyebut Indonesia beruntung karena Sri Mulyani dianggap mampu mengubah wajah Bank Dunia lebih baik dari sebelumnya dalam segala hal. Hingga pada akhirnya Sri Mulyani pun menerima tawaran Jokowi karena merasa tertantang untuk membenahi kondisi keuangan Indonesia di mana APBN-nya mengalami defisit cukup lebar. Dengan kapabilitasnya pun terbukti selama 3 tahun pertama menjabat Menteri Keuangan di Kabinet Jokowi, Sri Mulyani beberapa kali menerima penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik. Selain itu, Bu Adi juga didapuk sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik tahun 2019 oleh majalah keuangan Finance Asia untuk ketiga kalinya. Kemudian penghargaan Financial Minister of the Year 2019 Global and Asia Pacific juga diberikan oleh majalah The Banker kepada Sri Mulyani pada Januari 2019. Dan sederet pencapaian lainnya yang menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu serikandi terbaik di Kabinet Presiden Jokowi.